Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia dengan NIM 351200049 dari kelas 3C D3 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan ini saya akan melanjut proyek yang telah saya buat sebelumnya, yaitu membuat tabel surat masuk dan keluar dan membuat tabel pengguna menggunakan aplikasi PHP RAR. Selanjutnya saya akan membuat tabel disposisi. Yang pertama yaitu saya akan memasukkan proyek saya yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian saya akan membuat tabel disposisi. Saya klik edit table, kemudian saya isi dengan tabel pertama. Saya akan membuat tabel sifat. Setelah itu saya akan selanjutnya adalah ID sifat, kemudian sifat. Saya drop file dulu, kolom yang tidak terpakai. Kemudian save change. Kemudian saya akan buat lagi tabel kabak atau kepala bagian. Saya masukkan ID kabak, kemudian kabak, kita drop file kolom yang tidak terpakai, kemudian save change. Kita klik save change. Kemudian selanjutnya kita akan buat tabel disposisi. Disposisi yang terdiri dari ID disposisi, kemudian kode agenda, kode agenda, kemudian ada tanggal disposisi, kemudian sifat, tujuan, isi instruksi, kemudian batas waktu. Kemudian kita drop file kolom yang tidak terpakai, kemudian kita ubah ubah file type-nya, kode agenda dengan kita pilih INT, tanggal kita ubah jadi date, kemudian sifat kita juga ubah jadi INT, kemudian tujuan juga INT,
isi instruksi teks, batas waktu kita ubah jadi date. Nah, seperti ini. Kemudian kita save change. Selanjutnya, kita akan mengatur susunan pada tabel disposisi ini. Dengan cara pada list back, kita uncentang ID disposisi. Begitupun dengan kabak, ID kabak kita uncentang, sifat kita uncentang juga ID sifat. Nah, selanjutnya setelah kita uncentang ID-nya pada disposisi, kode agenda display labelnya tidak boleh disingkat. Kode kita lengkapi dulu. Kode agenda, kemudian tanggal disposisi. Kemudian, oke, sudah. Kemudian kita ke bagian sifat. Aman, oke, kabar, oke. Setelah itu, pada bagian disposisi, pada kode agenda, set relation-nya kita ubah. Kita isi. Kita atur di sini data tabelnya yaitu surat masuk. Detail tabelnya ID surat. Record display-nya kita pilih surat masuk dan nomor surat. Kemudian kita klik OK. Baik, setelah kita ubah di kode agenda, kita ke bagian tujuan. Di sini bagian tujuan kita ubah pada set relation-nya. Kita pilih di sini untuk detail tabelnya kita pilih kabak. Kemudian untuk detail tabelnya kita pilih ID kabak. Kemudian untuk record display filenya kita pilih kabak. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita ke bagian sifat. Kita kembali ke set relation. Kemudian kita isi untuk data tabelnya yaitu sifat. Kemudian detail table primary-nya ID sifat. Kemudian record display filenya sifat-sifat. Oke, kita klik OK. Kemudian setelah itu kita ke bagian view page. Pada bagian view page, kita telah mengubah di sini kita ubah jadi kita lengkapi jadi kode agenda, tidak boleh disingkat. Kemudian untuk tanggal kita ubah juga di sini pada display labelnya tanggal. Setelah itu kita ke bagian add page. Bagian kode agenda, kita ke bagian kode agenda, kemudian kita ke select district. Kita ke select district. Kemudian ke data table,
Nah, di sini data table-nya kita isi. Untuk table name-nya itu surat masuk. Kemudian value filenya kita isi ID surat. Untuk label filenya kita isi nomor surat. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya ke bagian sifat. Untuk bagian sifat kita ulang seperti tadi, kita isi select districtnya. Kita klik data table, kemudian untuk table name-nya kita klik sifat, kita value file-nya kita isi ID sifat, label file-nya kita isi sifat. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya ke bagian tujuan. Ke bagian tujuan seperti tadi, di sini kita akan mengisi klik data table, kemudian table name-nya kabak, value filenya ID kabak, label filenya kabak, lalu klik OK. Untuk melihat hasilnya kita preview. Kita tunggu. Nah, di sini saya sudah mengisi tadi di bagian sifat. Nah, karena saya telah membuatnya, maka kita akan mengisi pertama-tama yaitu bagian sifat. Kita add new sifat. Nah, ini tujuannya di sini adalah untuk mengetahui apakah surat yang kita masukkan pada aplikasi ini bersifat penting, rahasia, atau bagaimana. Kita tulis di sini karena surat yang saya masukkan bersifat penting. Saya tulis di sini penting. Lalu kita submit. Nah, di sini sudah tertera. Kemudian kita isi bagian kabak. Fungsi dari kabak ini adalah menentukan surat masuk ini ditujukan ke bagian mana, di mana kabak adalah kepala bagian. Manajer pemasaran. Kita submit. Nah, saya akan menambahkan di sini untuk sifat-sifat surat. Kita ada di new sifat karena sifat-sifat surat terdiri dari berbagai macam. Ada rahasia. Kita submit. Rahasia, penting, kemudian biasa. Biasa. Kita submit. Oh, kita ubah di sini. Kita edit dulu. Rahasia. Penting. Kemudian biasa. Biasa. Nah, kemudian saya akan mengisi kembali ke bagian kepala bidang. Karena kepala bidang yang dituju itu macam-macam, saya akan ubah di sini menjadi bagian HRD.
kepala bagian HRD. Kita update, kita tambahkan kepala bagian logistik. Kita tambah lagi kepala bagian pemasaran. Kepala bagian pemasaran. Kita submit. Kepala bagian keuangan. Kita submit. Nah, setelah itu kita mengisi disposisinya. Ya, ada sedikit lalot ya. Kita isi bagian disposisi dari surat yang telah saya masukkan sebelumnya. Karena kita menerima surat masuk dari PT Adelia, kita mengisi lembar disposisinya. Di sini kode agenda surat. Ini dia. Ya. Secara otomatis akan tampil. Tanggal disposisi kita isi di sini. Oh, berhubung di sini saya belum mengaturnya, maka saya akan atur dulu pada bagian page untuk tanggal disposisi. Saya akan agar secara otomatis saya akan mengubahnya dulu di sini. Kita pilih ini. Setelah itu kita coba ke preview apakah akan ada otomatisnya. Ya, sudah. Di sini untuk disposisinya tanggal 29. Tanggal 29 September 2022. September. Nah, untuk ini untuk sifatnya ini karena ini merupakan surat permintaan penawaran, saya pilih penting. Tujuannya ke bagian pemasaran. Kepada bagian pemasaran. Isi instruksinya itu segera ditindaklanjuti. Segera ditindaklanjuti. Batasnya itu saya pilih tanggal 30 September 2022. Oke, kita submit. Oh, saya lupa mengisi di sini. Oke. Setelah kita submit.
Nah, selesai. Apabila kita telah mengupload, kita menerima surat masuk, maka untuk disposisinya kita bisa tulis di bagian sini, yaitu ada di new disposisi. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf, sekian terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.